Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ruhama'il muhlasin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfatu wa ma indallahi baqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadfa'ul mayyita salasa ila akhirihil hadis. Sadaqallahul nadim wa sadaqa rasuluhul wahabibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina tahirin. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil. Masya Allah, piring udah pada gembiang sih, piring udah pada kosong, dulilah nih. Sebelum saya penghormatan ibu dan bapak yang saya hormati, ada kenikmatan orang yang gemar membaca kalimat alhamdulillah. Saya pernah baca dalam satu keterangan, an-hafidu sab'a kalimatin fahuwa syarif. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat, di antara 7 kalimat ada kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ujungnya doang lillah. Ada kalimat alhamdulillah ketika sampean, ketika ibu menjaga dan memelihara 7 kalimat. Di antara 7 kalimat ini ada kalimat alhamdulillah. Bahwa syarif indallahi ta'ala, inda farogi kulli syai'in. Bapak ibu selesai dalam satu pekerjaan, selesai macul, selesai masak, selesai nyambel, ucapkan kalimat alhamdulillah. Makan salad enggak keselak, alhamdulillah. Selesai dalam satu pekerjaan, bahwa syarif, maka orang itu akan mendapatkan si syarif. Mau dapat si syarif? Ibu mau dapat syarif? Nggak mau. Kalau ada anak muda sekarang, jangan kau pernah ambil ludah yang pernah kau buat. Artinya bahwa syarifun, orang itu akan mendapatkan kemuliaan indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hayatuhu wa mamatuhu khairan,
hidup dan kematiannya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Makanya tadi yang nggak mau si Sarip udah jangan diambil lagi. Izin gue selesai dalam satu pekerjaan, Pak. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Ibu habis ribut sama suami, alhamdulillah. Paham? Paham? Paham nggak, Bu? Bang, paham nggak, Bang? Enggak, kalau udah paham udah segitu aja ngajinya. Udah kemalaman. Terus. Ya udah kalau terus. Al-Mukarramun para alimil ulama, para tokoh dan seluruh masyarakat yang saya hormati. Yang saya hormati aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak Mandor, Bapak RW, juga Bapak RT. Yang jelas kita doakan aparat setempat kita, mudah-mudahan selalu amanah dan istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati para tuan guru, para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya atu-atu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim pribadi. Semoga kita doakan para dewan guru kita, para orang tua kita selalu diberi kesehatan, selalu mendapatkan ridho maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu para hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita dapat hadir berkat izin biasa, Bang. Kalau lagi sehat diajak nyebut nama Allah, males atau enggak, Ibu? Males enggak? Itu tadi semuanya. Nih kita hadir malam hari ini berkat izin gitu. Kalau sehat nyebut nama Allah males. Coba kalau lagi meriang bisul aduh enggak meleduk-meleduk. Nyebut Allah sampai 3 meter, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini bisul kagak meleduk-meleduk, ya Allah. Meriang geget. Kita hadir malam hari ini berkat izin Allah. Kendati pun sejauh mata memandang, sebanyak kaki melangkah, namun berkat percikan rahmat serta hidayah Allah, kita dapat reung mangkolo, kita dapat bertemu muka, kita dapat hadir dalam satu acara peringatan Haud Abuya Kiai Haji Musyonib yang ke-82. Alhamdulillah kita malam hari ini dapat bisa menggemakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dapat mentauhidkan kepada Allah. Kita dapat membaca kalimat yang dapat mentasbihkan Allah. Kita dapat membaca kalimat yang dapat mensucikan Allah. Kalau di rumah ngapain kita? Boro-boro. Yang hadir luanan mendapatkan keberkahan Allah lebih enak tinimbang saya datang belakangan nonton Indonesia lawan Filipina umur 16 kagak masuk-masukin. Babak kedua boleh baru memasukin aku, tinggal payah udah gue. Harapan kita apa itu? Mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama nih, kita dapat hadir nih malam. Allah berikan kekuatan iman untuk selalu ibadah kepada Allah.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Sholawat sinarang salam dumugi tercurah ruahkan kepada junjungan kita revolusi Islam sedunia, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau berbicara nih kayaknya di Majmu Syonif nih salah undang saya nih. Orang nih tempatnya tempat apa, banyak kiai banget. Cuma saya niatannya tabarukan. Tabaruk hadir ke sini ibarat santri mah kalau malam Jumat muhadharah. Saya ibarat seorang santri ikut muhadharah. Banyak kiai, saya belajar. Kalau nanti ada kesalahan enak, orang sayanya belajar. Begitu. Ada kiai di Muslim, banyak kiai di sini. Ampura yang hadir, banyak para asatidz Ampura. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalau kita berbicara haul yang hampir terkikis, bro. Berbicara haul sudah hampir hilang. Ada segelintir omongan manusia mengadakan haul, Ibu. Itu kata orang menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang. Orang yang kita hauli, orang yang sudah meninggalkan alam dunia, enggak ada dari sononya, dari Kanjeng Rasul ya. Lawang ajinya parok yang ngomong kayak gono. Pada dasarnya Ibu perlu diketahui, jangan sampai hilang. Saya sampaikan jangan sampai hilang adanya haul semacam kayak gini. Mengingat kita sejarah sepuh kita. Kalau Pak Lurah tadi sampaikan, mengingat pejuang kita, mengingat sejarah sepuh kita yang ada di kampung besar. Sudah hampir terkikis dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Haul tidak dibolehkan. Haul kagak ada dari nabinya. Begitu, nganggur-nganggurin duit doang. Terusin Bu, apalagi anak cicitnya terusin. Haul Abuya, Kiai Haji Muslim terusin. Jangan pernah ikutnya ngomong kayak semacam demikian. Pada dasarnya haul di kita itu pertama nomor 1 perlu diingat. Haul pertama pada dasarnya yang berlangsung adanya di kita itu yang pertama ziarah kubur dan tahlilan, benar nggak? Kalau saya melihat di susunan acaranya TOP BGT, ntar setengah 12 kemek, ntar setengah 12 makan, jam 12 baca Quran dimakan. Ziarah, tahlilan, benar apa enggak? Ziarah tahlilan jangan musiman ruangan luar. Bu, ziarah tahlil ke makam babak emak kita jangan musiman. Ini ada tahlil ziarah ke makam babak emak musiman. Lebaran kedua sama muhajatan. Lebaran kedua mualu bawa pacul, embuan, sama air mawar. Saya pernah nyelonjong air mawar, saya jilat sepet. Iya, kadang-kadang ziarah pala bapak diguyur sama air mawar. Kalau kedengeran anak sial udah gua ada gede-gedein, gua disiram sama air mawar. Iya Pak Bu, iya Pak. Jangan musiman. Mau hajatan baru tuh, start Kiai. Mau hajatan
Lu mau hajatan si ziarah yang gedung-gedung kuburan. Mak, besok kita hari Sabtu mau hajatan. Doain biar langit jangan bocor, tamu mendadak. Musyrik kegono minum kuburan. Ayo hati-hati. Mau hajatannya hitung-hitungannya ke dukun. Hegono akhirnya nggak ada nasihat dari para ustaz. Hajatan kadang-kadang gerimis hujan, disongkok ditaruhin cabe sama ikan perek. Udah sekalian ngingetin ini mah jalan tahu. Jangan sampai terjadi begitu. Ikan perek ditancepin, bawang dicampetin, cabe di atas songkok. Secara logika Allah hebat, ilok hujannya kalah sama cabe. Musyrik. Jangan sampai ngomong sama Haji Musyodin, ngomong caranya gimana? Ya Allah, bukannya saya tidak menerima rezeki berupa air hujan Engkau ya Allah. Pada hari ini saya membutuhkan, terangkan cuaca, pindahkan hujan, air hujan kepada yang lebih membutuhkan. Paling enggak tuh hujan digeser ke Tanjung Buru, Tanjung Pasir, sama Muara. Begono. Paham? Insya Allah. Yang kedua, pada dasarnya haul yang terjadi di sekitar kita mengadakan hidangan makan, makan dengan apa? Dengan ahsin niat, dengan bagusnya niatkan sedekah. Apa yang telah dikeluarkan oleh anak cucunya keturunan beliau dengan niat sedekah yang berharap sedekahnya disampaikan untuk apa misi ganjarannya? Paling tidak yang kita auli pada malam hari ini. Paling tidak kita niatkan sedekahkan buat emak bapak kita. Begono. Yang ketiga, pada dasarnya haul yang terjadi di sekitar kita mengadakan pengajian, ada yang ceramah, ada yang muat-muatan, ada pembacaan ayat Al-Quran terjadi pada malam hari ini. Tuh haul yang terjadi di antara kita, apakah benar tidak termasuk apa yang Rasul sampaikan? Lah kan tiga-tiganya ada. Niatkan tuh sodako apa ada tuh kata-kata Rasul, ya jelas ada. Ziarah kubur Rasul sampaikan, tahlil sampaikan, baca la ilaha illallah sampaikan. Lalu Rasul juga merintahkan kita bertahlil, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Sampean semua umatku, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar dan bacaan istighfar. Rasul juga sampaikan biar paham kayak gono. Apakah ada saudara sampaikan Rasul? Ada. Apakah Rasul sampaikan mau tidak dilaksanakan? Sampaikan. Ada. Tiga-tiganya ada. Pertanyaannya, Ustaz, apakah Rasul mengadakan haul? Ada. Rasul juga mengadakan haul, ya juru syuhada di Uhudin. Rasul ziarah ke pahlawan-pahlawan Uhud, para syahid-syahid Uhud. Kapan Ustaz? Bi kulli haulin, tiap-tiap haul, tiap-tiap tahun. Rasul ziarah ke pahlawan Uhud, ke syuhada Uhud bi kulli haulin. Tiap tahun Rasul mengadakan haul. Wa idza balagha syuhbah, datang Rasul
sampai ke tempat satu pemakaman. Rasul mengencangkan suaranya. Apa yang dibaca oleh Rasul? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kayak gitu Rasul menyampaikan bacaannya ketika sampai satu makam syuhada Uhud, menyampaikan itu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamatan, salam keselamatan. Agar orang-orang yang sabar mendapatkan satu tempat kenikmatan yang amat sangat. Amin. Ya Rabbal. Apakah putus itu setelah Rasul mengadakan ziarah, mengadakan haul? Summa Abi Bakr Siddiq, summa Umar, summa wa Utsman. Yang alu misladalik, para sahabat mengadakan haul, melakukan semacam demikian. Oleh karenanya yang hadir nih malam, jangan pernah dengan ajaran-ajaran yang sekarang sedang terjadi, yang sekarang sedang dirogoti ahli sunnah wal jamaah, jangan ngadain haul. Ngajinya paro sih. Ayo. Nih Bu, karena ini haul, orang dihaulin karena udah meninggalkan alam dunia. Ibu ingat nggak meninggalkan alam dunia namanya apa? Hah? Jimun. Yakin kalau orang udah selalu ingat pada kematian, tawadu, warok yang akan didapatkan, rendah diri yang akan didapatkan. Tapi kalau kita nggak ingat mati, engkrek, tulang pinggang udah nggak dipinggang, diketek. Iya Pak ya. Yang jadi pertanyaan, ayo ingat-ingat masalah kematian. Karena Jibril datang kita nggak tahu Ibu. Iya Pak ya. Lah ntar pulang dari sini di belakang kresek jangan-jangan Jibril. Ayo. Yang jelas mati akan menghampiri kita. Emang kalau bicara aul sama ceramah kematian, biasa lagu kematian dibawain Pak. Saya berharap nggak laku ceramah, nggak kali aja laku di organ tunggal. Cuma nggak laku. Kematian perlu kita mawas diri, kapan suatu saat akan menghampiri kita. Iya Pak ya. Tadi berbicara aul kita udah sampaikan, kita udah dengarkan. Ini masalah kematian perlu kita mawas diri. Nggak ada yang kita banggakan Ibu. Nggak ada yang kita banggakan. Apa yang dibanggakan? Ketika yang baul mayita salasa, ketika yang ikut kepada mayit mau dimakamin cuma 3 Bu, cuma 3. Jangan konyol-konyolan hidup. Apa katakan yang Rasul, mayit mau dimakamkan cuma yang ikut 3 perkara. Yang pertama, ahluhu, keluarganya ikut nggak mayit mau dimakamin? Jawab. Kali nggak ikut, Amin nggak ikut, tetangga nggak ikut, anaknya nggak ikut, mantunya nggak ikut, biarin tuh mayit jadi pampir jalan dewek. Ikut. Wa maluhu, yang kedua mayit akan dimakamkan, yang ikut adalah harta kekayaannya. Dibawa enggak ketika mayit? Harta kekayaannya dibawa apa enggak? Enggak boleh berarti. Ikut dibawa sebagian kecil itu kain buat ngurup-ngurupin kurung batang emak. Ayo ngaku enggak? Kadang-kadang konyol, ambilin kain yang bagus buat ngurup-ngurupin kurung batang emak. Yang ketiga apa? Wa amaluhu, mayit ketika
ketika mau dimakamkan, yang ketiga wa amaluhu, amal perbuatan. Rasul kata-kata di antara yang tiga, kata Rasul yang isnani, pulang dua. Apa yang pulang, Ustaz? Yang pertama ahluhu, keluarganya, makamin emaknya, makamin babanya, tuh anaknya pulang apa enggak? Ibu makamin suami, pulang apa enggak? Lepas itu ada cinta sehidup semati. Ada begitu pulang suaminya meninggal, istrinya pulang, dapat seminggu dan udah menor. Pakai alis ginjal. Nanya ke RT, teh, lenong sinar tenang di mana teh? Kan udah janda teh. Tuh, tiga perkara itu, satu wayat wahid yang ikut kepada mayit nanti ketika mau dimakamkan. Atu amaluhu, amal perbuatan. Ayo, apa yang mau dibanggain? Hanya saya rasa tadi ini yang hadir. Saya rasa biruan mah ada tuh, biruan yang warna eceng gondok sama merahan sama piting direbus. Begitu tadi Ustadz Fauji baca sholawat, kardus pada keliling, nyomotnya diintip. Ayo main kita kan 10-10. Jangan-jangan yang biru dicoba. Apa yang dibanggain? Harta kekayaan yang dipeliti. Ini masjid belum jadi, ayo meroboh rada beneran. Demennya makan yang Rasul, cinta makan yang Rasul. Kalau cinta demen makan yang Rasul, yakin love, katakan cinta kepada Rasul. I like, katakan cinta kepada kanjeng Rasul. Kalau kita tidak mendermakan harta di jalan Allah, berarti ada dusta di antara kita. Berarti ada dusta dengan kanjeng Rasul. Ibu kalau demen katakan cinta sama kanjeng Rasul. Man ahabba ala sayyid kasratu dzikruhu. Siapa saja orang yang cinta dengan sesuatu, pasti banyak mengingat kepada sesuatu apa yang dicintai. Cinta sama kanjeng Rasul. Ada bangunan masjid. Ayo sekarang ibu yang punya cincin sama anting, copotin, taruh di depan saya. Main kita kan 10-10 gak kalah. Apa yang dibanggai? Harta kekayaan tidak dibelanjakan jalan Allah. Allah sampaikan wala yasabanal ladzina yabkhalu bima atahumullah min fadli. Hai orang-orang yang pelit bin medit, mereka jahe, buntut gasiran, pantat ketilang kuning, gegedeh kopi dijemur lagi. Pelitnya udah nggak ketulungan tuh bang. Orang gegedeh kopi dijemur lagi. Atur nuhun Pak Yahya. Astagfirullah. Pak Bu, itu kalau gegedeh kopi dijemur lagi udah gak ketulungan pelitnya. Udah. Tiap ngopi sih pagi gedung dijemur, gedung jemur, itu pelit udah gak ketulungan. Nggak ada. Orang yang pelit kayak gitu jangan bangga dengan harta kekayaan yang kita tidak dibelanjakan di jalan Allah. Membiarkan, paling tidak ketika kita manlahul malun fal yasadaq bimalihi, manlahu quwatun fal yatasodaq biquwatihi. Barang siapa kita mempunyai ilmu, sedekahkan dengan ilmu kita. Ayo bareng-bareng ciptakan pembangunan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah saingan mentang-mentang ketuanya dia. Jangan dibiarin. Pelit amat. Man lahu jahun Al-Yasatodak bijak ini. Barang siapa yang punya kepintaran, ayo sedekahkan dengan kepintarannya, man. Bareng-bareng. Orang yang pelit tidak membelanjakan di jalan Allah dengan harta kekayaannya, bal huwa syarrul lahu, hartanya nanti sayutawwaquna ma baqilu yauma
qiyamah. Harta kekayaannya akan digantungi jadi api neraka di yaumil qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzu. Mau kayak gonong ibu di terus yang tadi saya sampaikan apa yang kita banggakan. Saya kalau ibu-ibu gacor tuh. Kalau puji-pujian kadang-kadang saya suka nangis loh. Yang baca nadum kadang-kadang yang baca nadum kayak gini ibu mah. Bila Israil datang memanggil, badan terbujur di pendaringan. Hah? Yang tadi saya ngomong apa? Kepo ibu-ibu. Ini mayit rumahnya sempit, dekat pendaringan belum dipindahin. Bila Israil datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedingin. Tiada lagi gunanya harta, tiada lagi gunanya pacar janda. Apa yang mau dibanggain lagi lo? Apa yang mau dibanggain kalau udah mujur ngeluh? Teman tukang bisnis yang biasanya datang ke rumah minta kopi lagi, utang sampai berjibun di warung, bisnis kagak meletup-meletup. Begitu meninggal, begitu jimun, nggak ada yang datang bang. Apa yang mau dibanggain? Iya pak, iya. Oleh karenanya punya harta kekayaan, sehat badan, sedekahkan di jalan Allah, sedekahkan buat emak bapak kita. Iya, kalau sekarang masih hidup bangga dengan harta kekayaan, ingat sama mati kan, bu, ingat sama mati. Tapi saya emang nggak aneh. Kalau zaman sekarang manusia udah lupa dengan namanya mati, udah nggak aneh. Rasul sebelum kita dilahirkan dari alam dunia, Rasul sebelum kita dilahirkan dari zaman rahim seorang ibu, Rasul udah ngomong. Apa katakannya Rasul? Saya di zamanun ala ummati yuhibbunal khomsa wa yansawnal khomsa. Akan datang suatu saat pada umatku di mana umatku yuhibbunal khomsa wa yansawnal khomsa, cinta banget kepada yang lima, lupa kepada yang lima. Di antara yang lima, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, cinta banget dengan kehidupannya. Hidupnya mewah, hidupnya sehat, tapi terdaikan sujud ke Gusti Allah, terdaikan ibadah ke Gusti Allah. Banyak kayak gitu. Gua ngebadek. Mana yang mau ngebadek itu? Ngebadek, udah jelas orang udah dari sononya bro. Udah dari sononya guys, makanya ngebadek juga. Sehat, terdaikan sujud ke Gusti Allah. Sehat, terdaikan ibadah ke Gusti Allah. Buah, hidupnya kumis 15. Pakai celananya aja cap buaya, sepatunya cap buaya, kaos dimasukin ke lepis, sampai gespernya cap buaya, kaosnya cap kecap, dompet munggul, bukan duit di sini, atau remi dimasukin. Banget senengnya kesehatannya terdaikan dipakai ibadah ke Gusti Allah. Artiannya orang semacam demikian ibu dan bapak, wayan saunal mauta, lupa dengan kematian. Ayo, apa yang mau dibanggain?
punya motor N, ibu-ibu yang mau, lelaki dia punya motor N, kencang, punya motor BA, apa yang dibanggain? Nggak bakalan dibawa apa enggak? Nggak bakalan. Ada satu tangkapan kita belajar dari seorang beliau, sifat tawadhu beliau yang kita nggak pernah ikutin. Saya tanya kehebatan beliau, karom beliau, air hujan ogah, air hujan ngenain ogah. Kalau kita bisa macam osbak hujan, iya Pak, iya. Beliau kayak bohong. Dan sifat tawadhu beliau, saya mencari sejarah beliau, apa karomahnya beliau. Yang kedua, burung makan, enggak mau beliau lewat, enggak mau lewat sampai burung itu enggak makan, minggir jauh. Kalau kita ikan di lemari, ikan di dalam kantong, dimakan kucing sesumpah 3 meter. Kucing siap, kucing disalahin kan PA. Seharusnya kita salahin, naruh ikan teler. Kucing mau disalahin. Kalau nyariin kucing mau lapor di BAP-nya di mana? Mau dilaporin ke polsek. Sumpah sampai 3 meter, kucing siap mencatat. Tuh karomanya beliau, burung makan, binatang makan, ngehindarnya jauh. Loh, kita binatang makan pakai kedungsak, pakai kobra kucing, sifat tawadhu beliau yang kita perlu pelajari. Bisakah kayak begono? Pertanyaannya tadi saya berbicara sama dia di Robiudin, beliau sifat tawadhunya kayak begono, apakah bisa? Kemungkinan besar, pelan-pelan lah mungkin bisa. Secara totalitas kagak bisa. Apa menu makanan yang sekarang kita makan yang bisa ke sifat tawadhu kita akan jauh. Kayak gitu. Saya yakin kalau beliau makanan belum terkontaminasi, tirakatnya beliau saya yakin hebat, takarub kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya air hujan yang mengenai beliau, bukan hanya ketawaduan binatang makan, beliau menghindar ampe maling. Saya nyari terus kayak tua. Ini saya mau ngomong apa sejarah beliau, apa kehebatan karomah beliau. Malingnya kagak digebah, maling kagak digebah. Apa barangkali ada keluarga yang belum makan, coba sekarang maling motor dibakar. Ayo, iya begitu di itu kehebatan. Yang jelas sifat ketawaduan beliau kita belajar sedikit demi sedikit, rendah hati, jangan tulak pinggang dikepek dengan keilmuan apapun. Yang tadi saya sampaikan, pertama Rasul sampaikan alaikum billah ilaha illallah istighfar. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma. Antara kalimat la ilaha dan istighfar perbanyak semuanya. Di antara kita perbanyak. Apa kata iblis? Akhlak turnas. Dengan ini ilmu istighfar dan kalimat tauhid, iblis menyampaikan kepada kita akhlak turnas, akan aku hancurkan manusia. Dengan apa? Bidunub, dengan sebab berbuat dosa. Dosa dengan kehebatan ilmu kita, yang bangga sombong yang akan dihadapi. Setan iblis kalau menggoda tukang koprok, tukang nyikat. Kalau setan ngegoda orang yang suka menghayal,
yang ilmunya menghayal kayak begini nih. Buah di pohon bambu, mbak-mbak pakai putih-putih. Jangan-jangan 01 bandeng nih. Begitu. Binatang yang merayap pelan-pelan, bulat kayak batu cincin. Jangan-jangan 02 kiong nih. Binatang lehernya panjang, warnanya putih. Jangan-jangan 03 soang nih. Guys, jangan ngomong akal sekarang. Ente ngelihat sekarang sih, kemarin-kemarin tukang ecer. Iya, kalau please setan goda manusia, orang manusia itu udah nggak aneh. Tapi kalau iblis akan menggoda manusia yang pandai ilmunya. Rasul sampaikan alaikum bila ilaha illallah istighfar, memberi pengertian kepada kita. Kita udah hebat membaca kalimat la ilaha illallah. Kita udah hebat dengan membaca istighfar. Kita udah hebat dengan bisa membaca kitab. Kita udah hebat bisa membaca menerangkan kitab apapun. Ingat, akhlak kuning. Iblis akan hancur, iblis akan lari terdiri-diri dengan sebab orang gemar baca kalimat la ilaha illallah wal istighfar dengan istighfar. Tapi ingat, setelah kita gemar baca la ilaha illallah dan istighfar, palama ro'aha, iblis akan ngintip, mengasih menu, memberi menu kita bil ahwa'i, dengan sebab hawa nafsu. Bangga udah bisa baca kitab, hebat. Buah Ibu yang saya hormati, Abu Yani Haji Musonib udah 82 tahun meninggalkan kita. Ini perlu mawas diri dengan adanya kematian. Kisah menarik, saya mau berkisah. Yang pertama, mayit bangun dari kubur. Mayit bangun dari kubur. Ibu, saya mau main tebak-tebakan. Siapa Nabi kalau ini ketebak? Hadiahnya HP Samsung J6. Buat ibu-ibu. Hadiahnya sampai Samsung J6. Cuma bulanannya terusin. Bu, siapa Nabi yang bisa menghidupkan orang udah meninggal? Dia botak sariawan. Ngajinya sih. Nabi yang bisa menghidupkan orang udah mati siapa? Bu. Tak, nggak bisa tak. Udah pusing masalah sarbo kemis. Apa lu ketawa bang? Iya kan ibu-ibu sekarang kalau Selasa sarbo kemis laki udah dijejek-jejek kayak. Ih, bang. Selasa 107 ribu. Udah sih. Enggak, ibu-ibu sini mau enggak ya bu ya? Insya Allah. Seorang nabi yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggalkan alam dunia. Nabi, kenapa kemujizatan Nabi Isa. Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Terus ini adalah kemujizatan dari Allah untuk Nabi Isa supaya kaumnya beriman kepada Allah, supaya kaumnya bertauhid kepada Allah, supaya kaumnya mentasbihkan Allah. Ternyata tidak juga. Awalnya apa? Nabi Isa merasa tertantang. Nabi Isa mah jalma PA. Nabi Isa mah jemaah gila. Masa orang udah meninggalkan alam dunia bisa dihidupin? Itu mah yang mati baru dipijit-pijit hidup lagi. Kalau Nabi Isa memang hebat bisa menghidupkan orang yang telah meninggalkan alam dunia, hidupkan yang udah lama.
Karena Nabi Isa merasa tertantang dengan kaum yang tidak mau beriman kepada Allah. Kata Nabi Isa, tunjuk mana orang yang telah meninggalkan alam dunia ini yang sudah lama. Isa, kata kaum yang tidak beriman kepada Allah, silakan kau hidupkan makam yang bernama Sam dan Nuh. Sam dan Nuh. Akhirnya singkat cerita, ini Nabi Isa ke makam Sam dan Nuh, sholat 2 rakaat munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah. Apa permohonannya Nabi Isa kepada Allah? Ya Allah, berikan saya kemujizatan Engkau ya Allah, karena saya merasa tertantang dengan kaum saya yang tidak mau mentauhidkan Engkau, yang tidak mau mentasbihkan Engkau ya Allah. Akhirnya sholat 2 rakaat tuh makam yang namanya Sam dan Nuh bangun. Ibu, itu mayit bangun. Mayit bangun. Begitu bangun nih mayit, ini kalau ada bos Lenong Sinar Terang nih mahal nih cerita. Buat cerita di Lenong Sinar Terang. Akhirnya itu mayit bangun, ditanya sama Nabi Isa, Sam, Nuh, ke dia mana? Erek naon Nabi Isa? Mana mati? Tau seberapa lama? Mati udah berapa lama Sam dan Nuh? Apa kata Sam dan Nuh? Saya meninggalkan alam dunia ini udah 4000 tahun, tapi masih rasa sakit mati, masih sakit rasa siksa kubur, masih saya rasakan. 4.000. Ayo, siapa yang dapat nolong kita dari semua itu? Yang tadi saya sampaikan, amal perbuatan, kecuali amal perbuatan kita yang dapat menolong kita nanti di alam sana. Ayo ibu, bapak, oleh karenanya persiapkan hidup kita untuk masalah menghadapi kematian yang nanti ada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Iya Pak, insya Allah. Udah kayak begono aja kayaknya masuk. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, ibu juga besok ngurusin laki. Ya Pak ya, kita besok kerja juga ya Bang ya. Insya Allah. Ibu, bapak, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata Udi Syamsudi yang salah jangan laporin polisi. Ya, ibu, kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang mandi ya Bu ya. Kalau airnya nggak kuning, malas. Naik Tegal turun Ciamis, melewati Gunung Merapi. Lama tinggal jangan menangis, besok bisa kita sambung di waktu dan gelombang yang sama. Kalau ada yang undang lagi, kalau nggak ada yang undang lagi, kayak orang PA ceramah DWK. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.